Jalan-jalan naik motor, sambil makan buah kedondong. Sadarlah wahai koruptor, cari uang yang halal dong. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Tunas Integritas, Berani Jujur, Hebat, dengan cerita Gaun Putri Rara. Selamat mendengarkan. Gaun Putri Rara. Di suatu kerajaan, terdapatlah seorang putri yang cantik bernama Putri Rara. Namun, meskipun dia seorang putri, dia tidak suka berpenampilan layaknya seorang putri kerajaan seperti pada umumnya. Saat sedang didandani oleh para dayang, Putri Rara bergumam, Menjadi putri itu melelahkan. Aku harus memakai rok panjang, wajahku dipulas bedak tebal, bibirku harus terlihat merah. Bibi Inang bilang, wajahku tak boleh tampak pucat. Bibirku jadi terasa tebal, pipi pun gatal-gatal. Bagaimana kalau begini? Kaos longgar ini lebih nyaman dipakai. Jeans belel ini enak untuk berlari. Aku bisa melompat dan berguling-guling sesuka hati. Putri Rara pun berkata pada Bibi Inang, Jangan bilang siapa-siapa ya. Aku tidak suka prosesi kerajaan. Di sana aku harus diam dan tersenyum sopan. Tak bisa tertawa terbahak-bahak atau menguap kapanpun aku suka. Lebih baik aku sembunyi di sebuah negeri tempat aku bisa menjadi diriku sendiri. Aku tidak mau pergi ke acara penobatan. Kepalaku sakit. Lalu Putri Rara meminta izin kepada Ibu Ratu dan Raja untuk tidak mengikuti prosesi penobatan kerajaan. Dan dia pun berkata kalau dia sakit. Lalu Putri Rara meminta izin untuk beristirahat di kamar. Selama di dalam kamar, Putri Rara berhayal bahwa ia ada di sebuah negeri tempat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri. Hore! Aku bebas. Kamu bisa main. Ayo kita main di semua. sini ya. Ayo kita belajar main lompat. Ayo, lompat tali. Ih, Rara seneng sekali ya, Ra ya. Ya, aku senang di sini aku bisa bebas. Ayo Iya, coba. iyalah. Kamu main apa? Ih, jangan nginjek kalau di kerajaan kaku. Aduh, aku kesandung. Kaku di kerajaan. Nggak seru. Di sini kan bisa loncat-loncat, bisa main bola. Nama kamu siapa? Ya asik loh. Oh iya. Tidak lama kemudian, Ibu Ratu datang ke kamar Rara bersama seorang dokter. Dan dokter pun memeriksa tubuh Rara. Dokter merasa heran karena dia merasa Rara baik-baik saja. Lalu, Ibu Ratu pun memegang dahi Rara dan bertanya pada Rara, "Tapi kamu tidak demam, Rara?" Sesaat kemudian, datang Bibi Inang ke kamar Rara membawa semangkok bubur. Lalu Bibi Inang pun menyuapi Rara. Selagi Bibi Inang menyuapi Rara, Rara bergumam, Bubur lagi. Aku hanya ingin bermain di luar sepuas hati. Tapi kata Ibu Ratu, setelah sembuh aku harus menyambut tamu. Aku tak suka rok panjang itu. Tetapi berpura-pura itu rasanya juga tidak enak. Sepertinya aku harus berbicara jujur dengan Bunda.
Di saat Bibi Inang menyuapi Rara, Ibu Ratu pun kembali memeriksa tubuh Rara. Lalu Ibu Ratu pun berkata pada Rara, "Astaga Rara, ternyata kamu tidak sakit ya? Kamu tidak bohongi Bunda kan?" Maaf Bunda, sebetulnya aku hanya berpura-pura sakit saja. Karena aku hanya tak suka memakai rok panjang dalam acara kerajaan. Ibu Ratu pun tersenyum mendengar pengakuan Rara. "Rara, kenapa tak kau katakan terus terang saja? Semuanya kan bisa dibicarakan. Nah, boleh juga kok celana panjang dipakai dalam acara kerajaan. Ya Rara ya, lain kali Rara harus jujur ya sama Bunda." Oh, boleh ya Bunda? Bener ya Bunda ya, boleh? Asik, terima kasih Bunda sayang. Rara pun bangun dari tempat tidur dan memeluk Bunda dengan senang hati. Buah cempedak dan buah nangka dimakan manis, terasa di lidah. Sebab korupsi rakyat menderita. Kita harus katakan sudah. Demikianlah cerita Tunas Integritas, Berani Jujur, Hebat. Persembahan dari Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Dan dengarkanlah cerita Kumbi lainnya di audiobuku yang pasti lebih seru. Burung pipit terbang ke sawah, meloncat-loncat di atas tanah. Sebab korupsi menjadi wabah, kita bersatu untuk mencegah. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Tunas Integritas, Berani Jujur, Hebat. Dengan cerita Serbuk Ajaib Flo. Selamat mendengarkan. Serbuk Ajaib Flo. Di sebuah negeri dongeng Florencia, tersebutlah seorang peri yang bernama Flo. Kemana-mana dia selalu terbang dengan serbuk ajaibnya. Karena tanpa serbuk ajaib, Flo tidak akan bisa terbang. Tak ada lagi serbuk ajaib. Artinya, Flo tak bisa terbang lagi hingga hari Minggu nanti. Padahal, dia harus pergi ke sekolah Bibi Jena dan ke lapangan bola sundul di tengah hutan Florencia. Kalau saja aku bisa lebih berhemat. Flo merasa menyesal karena dia merasa tidak bisa menghemat serbuk ajaibnya. Dimanapun Flo berada, Flo selalu diikuti oleh 3 kurcaci yang selalu memperhatikan Flo dimanapun Flo berada. Bangun, ayo udah siang. Bangun, ayo udah siang ini. Flo sudah menunggu. Sepertinya dia mau pergi. Oh iya, ayo kita ikutin Kita bangun. Dan pada saat itu, Flo melihat Jack. Jack adalah seorang peri pengantar serbuk ajaib. Tampaknya dia mau mengantarkan serbuk ke rumah Nenek Olin. Jack, Nenek Olin sedang pergi mengantarkan madu. Dia berpesan untuk menitipkan serbuk ajaibnya padaku. Oh gitu ya. Ya sudah, aku titipkan sama kamu aja ya. Tapi hati-hati, serbuk ajaib ini jangan sampai tumpah. Serbuk ajaib ini harus sampai kepada tangan nenek. Iya, pasti aku sampaikan sama Nenek Olin.
Setelah peri Jack pergi, Olin kemudian sedikit menuangkan serbuk ajaib itu ke tangannya. Kalau saja aku ambil sedikit saja serbuk ajaib ini, Nenek Olin tidak akan tahu. Lihat, coba lihat. Iya, ada apa? Sepertinya lo bermain curang. Waduh, dia mencuri juga. Waduh, tidak boleh itu. Gawat nih Flo, itu perbuatan yang tidak baik. Beberapa saat kemudian, Nenek Olin datang dan menghampiri Flo. Nek, ini ada titipan dari peri Jack, serbuk ajaib. Tapi saat menuju ke sini, dia terjatuh. Sehingga serbuk ajaibnya menjadi tumpah. Oh ya? Nenek Olin kaget dan merasa iba kepada Jack. Kalau begitu, aku akan mengantarkan serbuk ini kepada Jack. Kasihan, dia terluka. Dan Dewan Peri harus tahu bahwa Jack terjatuh. Mungkin ia kelelahan. Flo kaget karena nenek akan menemui Jack. Aduh, bagaimana ini? Nenek Olin pasti akan tahu kebohongan aku. Aku harus menjelaskan semuanya sebelum Nenek Olin menemui Jack. Flo berbisik dalam hati. Sepertinya dia harus jujur pada nenek. Nenek, bolehkah aku berterus terang? Sebetulnya Jack tidak terjatuh dan serbuk itu tidak tumpah. Aku yang mengambil serbuk itu tanpa izin nenek. Terima kasih Flo, kamu sudah jujur sama nenek. Tetapi kamu harus melakukan hal yang sama seperti peri-peri lainnya. Kalau kehabisan serbuk, kau harus berjalan kaki. Baik, Nek. Burung merpati si burung dara makan jagung di tengah lapangan. Sebab korupsi rakyat sengsara, kita harus katakan jangan. Demikianlah cerita Tunas Integritas, Berani Jujur, Hebat. Persembahan dari Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Dan dengarkanlah cerita Kumbi lainnya di audiobuku yang pasti lebih seru. Burung pipit terbang ke sawah, meloncat-loncat di atas tanah. Sebab korupsi menjadi wabah, kita bersatu untuk mencegah. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Tunas Integritas, Berani Jujur, Hebat. Dengan cerita Kerjakan Segera, Putri. Selamat mendengarkan. Diceritakan di sebuah kerajaan ada seorang putri yang bernama Putri Ella dan Bunda Ratu. Bunda Ratu menginginkan putri untuk belajar menenun sebuah kain. Tetapi putri tidak suka dan tidak mau. Bunda Ratu, haruskah aku belajar menenun? Bukankah aku tinggal menunjuk saja kain tenun yang aku suka? Buat apa aku repot-repot membuatnya? Bukankah ada penenun istana? Nanti tanganku kasar dan pegal, kepalaku pusing, mataku berkunang-kunang.
Kata Putri Ella mengeluh. Tidak, Putri. Kamu harus bisa menenun dan kamu harus belajar. Bunda Ratu menasehati Putri Ella. Jadi, menurut Bunda, seorang putri pun harus belajar, seperti halnya rakyat kebanyakan. Baiklah, aku akan belajar. Bunda akan lihat, aku akan mahir dalam waktu 1 bulan saja. Putri Ella, tenunan itu harus selesai dalam waktu 2 minggu. Iya, tenang saja Bunda. Nanti tenunan itu akan jadi juga. Kalau tiba saatnya, 2 minggu kan masih lama. 1 minggu kemudian, Putri, sudah sampai mana kamu belajar menenun? Waktunya 1 minggu lagi. 1 minggu lagi? Iya, sabar saja Bunda. Aku kan putri yang paling pintar. Aku cepat menyerap pelajaran. Ya sudah, sekarang kamu cepat kerjakan, karena waktunya tinggal 1 minggu lagi. Iya, aku tahu Bunda. Sudah, jangan ganggu aku. Aku sedang menggambar pola. Setelah menggambar pola, lalu Putri menuju mesin tenun. Aduh, mana benang warna kesukaanku? Aku tidak mau menenun kalau tidak dengan benang hijau dan biru. Putri Ella sedikit kesal. Kemudian datanglah seorang penenun istana memberikan benang berwarna hijau dan biru. Aduh, ini apa lagi sih? Ada apa dengan benang ini? Mengapa jadi kusut begini? Alat tenun ini pun tak mau menurut kepadaku. Ujar Putri dengan kesal. Akhirnya, Putri berpikir bahwa suatu pekerjaan tidak bisa dianggap mudah. Semudah apapun pekerjaan itu, harus tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh. Burung merpati si burung dara makan jagung di tengah lapangan. Sebab korupsi rakyat sengsara, kita harus katakan jangan. Demikianlah cerita Tunas Integritas, Berani Jujur, Hebat. Persembahan dari Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Dan dengarkanlah cerita Kumbi lainnya di audiobuku yang pasti lebih seru. Burung pipit terbang ke sawah, meloncat-loncat di atas tanah. Sebab korupsi menjadi wabah, kita bersatu untuk mencegah. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Tunas Integritas, Berani Jujur, Hebat. Dengan cerita Sayap Mini Remi. Selamat mendengarkan. Sayap Mini Remi. Dikisahkan, beberapa peri sedang terbang menuju kebun buah beri dan ceri milik kakek Beri.
Di suatu pagi yang cerah, Remy bersama kedua peri temannya terbang menuju kebun kakek Berry. Remy, sayap mini. Ayo, cobalah terbang tinggi. Kata peri kepada Remy. Peri-peri tertawa geli saat mereka menyalip Remy sambil terbang menuju kebun buah ceri milik kakek Berry. Tanpa terasa, mereka pun telah sampai di kebun buah ceri milik kakek Berry. Aku benci musim semi. Saat buah ceri menggantung ranum di pohon-pohon tinggi, sedangkan aku hanya bisa memetik beri itu dari semak-semak di halaman kakek Berry. Remy pun mengeluh karena dia tidak bisa terbang tinggi. Sejauh apapun sayap Remy merentang, ia tak juga bertambah panjang. Remy merasa terabaikan. Terbang tinggi itu tampaknya menyenangkan. Sayang bagi Remy, itu melelahkan. Secepat apapun sayapnya mengepak, tubuhnya tak dapat jauh beranjak. Di saat Remy mengeluh, kakek Berry datang menghampiri Remy dan berkata kepada Remy, Remy. Seandainya saja semua peri bersayap panjang, sudah pasti tak akan ada lagi yang datang kemari membantu kakek memetik buah beri. kata kakek Berry. Remy tetap ingin pergi ke kebun ceri, sebab kebun beri kakek Berry terlalu sepi. Beberapa saat kemudian di kebun ceri, datanglah Raja Peri yang akan menyampaikan sebuah pengumuman. Wahai para peri, aku seorang raja, sedang mencari seorang peri untuk membantu memanen ceri dan mengamankannya dari gangguan kelinci. Nah, kepada para peri yang rajin dan pemberani, aku akan memberikan apa saja yang kalian inginkan. Begitulah isi dari pengumuman Raja Peri. Beberapa hari kemudian, Raja Peri datang ke kebun ceri. Di sana, terlihat Remy beserta peri-peri yang lainnya sedang terbang memetik buah ceri. Dan Raja Peri pun berkata, Nah, asik bukan? Terbang rendah itu bukan masalah. Remy bisa melaju, menukik, dan bergerak lincah. ya, Remy pun dapat melakukan apa saja selama dekat dengan tanah. Dan Remy pun tahu apa yang akan dimintanya sebagai hadiah. Sepasang sayap panjang yang indah. Remy. Iya, Raja. Itu tuh ambil yang di sini nih. Mana sih yang mana? Yang itu tuh pungut itu yang di sana. Yang ini ya Raja. Cepat Remy. Iya, baiklah. Sebelum kelinci muncul dan merebutnya. Iya Raja, baiklah. Remy terbang rendah, menukik dan bergerak cepat. Peri yang lain terlalu sibuk di atas sana. Sudah pasti mereka tak sempat terbang ke bawah untuk memungut yang terserak di tanah. Nah, ceri yang tercecer itu terkumpul sudah. Berkat Remy, panen ceri jadi berlimpah. Raja Peri sangat senang karena kali ini panen ceri sangat berlimpah berkat Remy. Dan Raja Peri pun bertanya pada Remy. Nah, Remy, jadi sekarang apa yang kau minta? Sayap panjang tersedia untukmu, Remy. Kalau itu lebih engkau suka. Remy berpikir sesaat. Lalu jawabnya, Aku pikir sayap pendek ini lebih baik, Raja. Dengan sayap ini, tak ada yang bisa mengalahkan aku. Terima kasih ya, Remy. Kamu adalah pahlawan baru di negeri peri. semua peri tertawa.
Ya, tentu saja. Hidup Remi. Hanya Remi satu-satunya yang mengumpulkan ceri dengan sempurna. Dari cerita ini, kita dapat menyimpulkan bahwa apapun yang kita punya harus kita syukuri. Jalan-jalan naik motor sambil makan buah kedondong. Sadarlah wahai koruptor, cari uang yang halal dong. Demikianlah cerita Tunas Integritas, berani jujur, hebat. Persembahan dari Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Dan dengarkanlah cerita Kumbi lainnya di audiobuku yang pasti lebih seru. Kapal berlabuh di Surabaya. Merapat ke pantai membuang jangkar. Sebab korupsi jadi budaya. Kita bersatu untuk membongkar. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Tunas Integritas, berani jujur, hebat. Dengan cerita, Ya ampun, sabar dong. selamat mendengarkan. Alkisah, di sebuah kerajaan ada seorang ratu dan raja yang mempunyai anak bernama Putri Rara. Suatu hari, raja dan ratu ingin membagikan makanan kepada seluruh penghuni kerajaan. Betapa ramainya keadaan saat itu. Tiba-tiba, Nenek Olin merintih. Aduh, jempol kaki nenek terasa perih. Siapa yang menginjak kaki nenek? Siapa yang berani menginjak jempol kaki Nenek Olin? Guci serbuk Jack bergoyang-goyang. Badannya terayun ke sana kemari tak keruan. Perutnya mual. Wajahnya tegang. Flo terdorong ke tepi. Kakinya pegal karena terus berjalan sejak pagi. Sehingga dia tak kuat mendesak maju lagi. Sementara itu, peri-peri bersayap panjang terus berjuang untuk mendapatkan tempat terdepan. Aku dulu ya, aku dulu. Awas, Aku yang lebih tua. kamu belakang. Nah, loh, makanya aku dulu. Aku dulu yang maju duluan. Olin, jangan dorong-dorong gitu dong. Aku lapar. Aku dulu, tapi aku duluan kan. Yang dari tadi, yang antri. Yang tua dulu. Enggak, Kasih aku Mas. duluan. Sabar enggak? Seru mereka. Suasana semakin ramai. Sampai-sampai sayap mereka pun bertautan. Antri. Wah, Antri kenapa sih? Sudah, diam semua. Teriakan Putri Rara langsung membungkam kebisingan. Dan seluruh penghuni kerajaan yang sedang antri langsung terdiam. Tenang semuanya, sabar. Di sini makanan telah terhidang dan jumlahnya pun cukup untuk semuanya. Jadi, kalian tak perlu berdesakan seperti ini. Ayo, tenang semua. Ayo, Nek. Remi di belakangnya, Remi. Biar kita yang muda di belakang, Nek. Pakai yang lain baris yang rapi. Nanti nggak kebagian. Di depan yuk, ayo. Biar kita di belakang ya, Kek. Bisik-bisik terdengar. Para penghuni kerajaan mengatur barisan. Nenek Olin terdepan, lalu Remi, kakek Berry, menyusul kemudian Flo, dan berikutnya Jack dengan gucinya. Para peri bersayap panjang berada di belakang mereka,
antrian maju dengan tenang hingga tiba di meja hidangan. Dan akhirnya mereka pun menikmati santapan yang dihidangkan oleh ratu dan raja. Burung merpati si burung dara makan jagung di tengah lapangan. Sebab korupsi rakyat sengsara, kita harus katakan jangan. Demikianlah cerita Tunas Integritas, berani jujur, hebat. Persembahan dari Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Dan dengarkanlah cerita Kumbi lainnya di audiobuku yang pasti lebih seru. Terima kasih. Nantikan audiobuku lainnya hanya di channel Dengar Buku.